Halo, balik lagi di segmen ngelogo, segmen yang menurutku vlog, tapi aku mau coba kasih kesempatan kedua buat segmen ini. Nah, untuk kembalinya segmen ini, aku mau mulai dari logo Gamba Osaka, klub dari Jepang. Teman-teman bisa cari sendiri aja di internet. Yang logonya itu aku suka karena dia mirip gembok, gembok, Gamba gembok. Oh, yang ngomong-ngomong ini aku cuma bikin versiku sendiri, jadi aku nggak tahu Gamba pernah bikin yang kayak gini atau enggak, atau ada orang lain yang pernah bikin atau enggak, tapi aku bikin ini dengan imajinasiku sendiri. Oke, langsung aja. Oke, dari wallpaper Gamba Osaka kita buka PowerPoint-nya. Nah, sudah terbuka PowerPoint-nya, langsung saja kita mulai. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara nganimasiinnya, nggak mau berbelit-belit sama cara bikin bahan-bahannya atau nyusun bahan-bahannya, langsung aja skip ke menit sekian. Pertama kita harus siapkan bahan-bahannya dulu. Di sini backgroundnya aku ganti jadi hitam putih karena aku emang bikinnya yang monokrom. Aku nggak bikin yang versi berwarna punya Gamba Osaka. Nah, bahan-bahannya itu aku udah siapin di folder tertentu, aku udah edit di aplikasi yang lain. Oke, kita masukin dulu dari logo Gamba Osakanya. Ini, terus pastikan dia udah di tengah. Ya, sebenarnya udah pasti di tengah sih. Nah, ini aku lebih suka warnanya tak ganti, jadi nggak warna original. Aku pakai color di sini. Aku pilih yang gold aja nih, supaya kelihatan kontras aja sih sama pecahan-pecahan logonya yang tak bikin. Oke, kita masukin sisanya. Dari gemboknya dulu, yang bagian bawah, gembok Osaka. Kenapa namanya mirip ya? Terus tinggal dipasin teman-teman, sini dipasin kurang lebih gini udah pas. Terus lanjut masukin yang lain juga. Gini. Kalau kurang pas, aku zoom in dulu. Aku zoom out lagi. Terus yang terakhir, penutupnya. Tutup tangkainya, yang tadi itu tangkai. Ini. Itu di sekitar sini. Harusnya. Ikut perisai. Ini mending perisainya dulu ya harusnya. Nah. Gini. Oke. Sudah. Nah, sekarang mau aku namain masing-masing pecahannya ini tadi. Perintilan-perintilannya. Aku namain dan sekalian mau aku susun yang benar urutannya, tumpuk-tumpukannya, siapa yang lebih depan, siapa yang lebih belakang. Ya, langsung aja. Ini adalah tangkai, terus ini adalah tutupnya, terus ini adalah gemboknya. Ini logo. Nah, sekarang aku mau urutin. Logo ini paling belakang karena nanti mau hapus juga. Terus gembok itu paling depan. Terus tangkai di bawah tutup udah benar. Nah, kayak gini nanti. Nah, udah bahannya udah siap, nama-namanya juga udah aku benerin. Sekarang kita masuk ke animasinya. Nah, buat animasinya di sini aku bakal bikin sedikit perubahan kecil. Oh ya, ini selection pen-nya aku silang dulu karena udah nggak kepake. Nah, yang pertama itu aku mau nganimasiin si gembok ini. Si gembok itu aku pengen dia nanti turun dari atas, mayung gitu. Tapi dia sambil masuknya pelan-pelan. Jadi nggak langsung masuk, tapi dia memudar dulu. Ada efek fade-nya, kalau di PowerPoint namanya fade, FADE gitu. Oke, langsung aja. Nah, ini caranya adalah kita ke animations, terus ini udah tak klik ya yang gembok. Kita add animation, pilih yang more motion path, cari yang down. Gini. Nah, terus karena nggak mau pindah-pindahin trackingnya, jadi yang aku pindah objeknya aja. Terus aku cek udah pas apa belum. Ini. Ya seginilah kira-kira udah pas. Atau nanti kan logo yang asli kita hilangin, jadi nggak kelihatan. Gitu. Terus
kita ke animation pane, tinggal diatur. Nah ini aku bikin dia 0,75 aja, jadi nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat. Terus sekarang kita tambahin efek fade-nya, efek masuk secara memudarnya itu. Kita klik gemboknya, terus add animation, pilih yang fade. Ini, terus kita with previous seperti biasa. Nah ini ditaruh di atas teman-teman. Terus aku bikin 0,25 aja, sepertiganya waktu dia turun. Terus yang turun ini, oh ya tadi kelupaan, seperti biasa juga aku pengen smooth end-nya mentok biar ada efek ngeremnya gitu. Sudah oke. Nah kurang lebih kayak gini nanti pergerakannya. Itu yang kebok sudah, sekarang kita pindah ke yang tangkai. Nah untuk yang tangkai, dia itu kan lebih panjang nih. Jadi kenapa aku bikin tutup di sini? Karena nanti sebagian dari dia itu bakal tenggelam. Jadi cuman kepake segini loh. Nah itu mau aku bikin. Nah caranya adalah ini aku naikin dulu. Terus nanti dia animasi down juga kayak si gembok. Tapi nanti dia bablas turun sampai turun ke sini. Terus sisanya kan masuk ke dalam tutup ini. Jadi nggak kelihatan. Jadi kayak gembok kekunci lah, mak jeglek gitu. Nah langsung aja naikin dulu sampai segini mungkin, terus add animation, pilih yang down juga sama, oke. Terus ini diatur sampai setinggi ini ya, gemboknya, tangkainya segitu kurang lebih. Dah, terus sama with previous 0,75 juga aku bikin. Nah terus aku pengen si tangkai ini baru turun setelah gemboknya sampai di posisi. Jadi ini aku bikin dia delay selama durasi gemboknya masuk, yaitu 0,75 juga gitu. Terus jangan lupa kita kasih fade juga supaya masuknya nggak langsung tiba-tiba ada, tapi pelan-pelan memudar. Kita kasih fade. Tapi di sini aku bikin fade-nya itu 0,25 juga, dan dia delay-nya itu sebelum si tangkainya turun. Jadi sebelum dia turun dia udah harus masuk dulu. Makanya di sini delay-nya aku bikin ke 0,5 aja. Biar waktu tangkai turun tuh benar-benar kayak efek gembok kekunci loh, mak jeglek, nggak ada pudar-pudarnya lagi. Dah, cuman gini aja sebenarnya animasinya teman-teman. Sebelum aku play all, ini logo gambar yang kuning aku ilangin dulu. Aku play ya teman-teman. Nah, begitu maksud saya. Oke, terus kita slideshow biar penuh seperti biasa, lebih jelas. Nah, itu tadi animasi logo gambar Osaka monokrom versiku pakai PowerPoint. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke penutupan ini aku matiin dulu. Oke, gimana? Menghibur, mengasihkan, membosankan, atau apa? Oke, itu aja yang mau aku share kali ini. Terima kasih sampai menit sekian, dan seperti biasa, selamat mencoba. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.